Assalamualaikum teman-teman semua, terima kasih sudah klik video ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh dengan berkah. Nah, dikisahkan pada zaman Rasulullah ada seorang sahabat Rasulullah yang bernama Alqamah. Dia adalah pemuda yang sangat soleh, agamanya pun sangat baik. Di mana Rasulullah berdakwah, di belakangnya selalu ada Alqamah. Di mana Rasulullah sholat berjamaah, di belakangnya pun selalu ada Alqamah. Tapi anehnya ketika sakaratul maut, dia tidak bisa mengucapkan syahadat. Mau tahu kisahnya? Yuk langsung aja kita dengerin ya. Kisah ini sendiri aku rangkum dari ceramahnya Ustazah Oki Setiana Dewi, Habib Hussein bin Hashim bin Toha Bakil, dan beberapa sumber lainnya. Dikisahkan pada zaman Rasulullah ada seorang pemuda yang beribadah tanpa kenal lelah. Tekun melaksanakan sholat, sering berpuasa, dan gemar sekali bersedekah. Namanya adalah Alqamah. Beliau ini hidup sebatang kara dengan ibunya. Di masa itu beliau dikenal sebagai pemuda yang sangat menyayangi ibunya. Ayahnya itu udah lama meninggal. Keluarganya tidak kaya, tapi setidaknya mereka pun bisa hidup berkecukupan. Masa demi masa pun berlalu. Alqamah kemudian menikah dan kehidupannya pun berubah setelah dia menikah. Karena sibuk dengan urusan rumah tangganya, sekarang dia jadi kurang memperhatikan ibunya. Dengan sedikit terpaksa, akhirnya ibunya pun tinggal sendiri di sebuah rumah yang berada di sebuah perkampungan. Hari pun berganti dengan hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Suatu hari, Alqamah ini sakit parah dan dalam keadaan sakaratul maut. Melihat kondisinya yang sudah mendekati kematian, keluarga dan beberapa orang sahabatnya pun mentolkin atau dituntun untuk mengucapkan la ilaha illallah dan kalimat syahadat. Tapi Alqamah tidak bisa mengikutinya. Mulutnya seakan-akan terkunci. Hal itu pun diulangi berkali-kali, tapi tetap aja Alqamah belum bisa mengikutinya. Dia bungkam 1000 bahasa. Yang terlihat hanyalah wajahnya yang begitu gelisah. Dia pun terus-terusan menangis. Wajahnya seakan-akan meminta pertolongan. Jadi teman-teman, barang siapa yang pada saat sakaratul mautnya tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka dia pun akan mati dalam keadaan su'ul khotimah, yang artinya kematian yang buruk. Melihat kondisi Alqamah yang semakin parah membuat para sahabatnya pun heran, karena yang mereka tahu Alqamah ini adalah orang yang soleh. Dia selalu sholat di belakang Rasulullah, menjalankan haji dan umroh pun bersama Rasulullah. Jadi menurut para sahabat ini, Alqamah adalah teladan yang baik untuk ditiru. Tapi kenapa ya lisannya tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah? Sahabat pun segera menemui Rasulullah dan menyampaikan hal tersebut. Rasulullah pun mengutus beberapa sahabat untuk datang dan melihat sekaligus mentolkin Alqamah. Mereka adalah Bilal bin Rabah, Syuhaib dan Ammar bin Yasir. Setibanya di rumah Alqamah, para sahabat pun langsung mentolkin kalimat tauhid kepadanya. Namun masih sama seperti sebelumnya. Alqamah tidak bisa mengikutinya sama sekali. Bahkan Alqamah terlihat semakin gelisah dan sangat ketakutan. Sehingga para sahabat pun memutuskan untuk menjemput Rasulullah. Rasulullah pun segera menemui Alqamah. Dengan penuh rasa sayang, Rasulullah pun mentalkin Alqamah. Ya Alqamah, katakanlah la ilaha illallah. Tapi sayangnya lisan Alqamah masih terkunci. Dia justru menggelengkan kepalanya. Rasulullah pun bingung, dosa apa yang telah dilakukannya sampai-sampai lisannya pun terkunci. Rasulullah lalu bertanya kepada para sahabat, apakah Alqamah ini masih mempunyai ibu kandung? Seorang sahabat pun menjawab, masih ada ya Rasulullah. Di mana ibunya? Rasulullah pun bertanya. Istri Alqamah pun menjawab, dia di sana ya Rasulullah, tinggal di sebuah perkampungan. Beliau pun tinggal sendirian wahai Rasulullah. Rasulullah pun langsung meminta tolong kepada para sahabat untuk segera menjemput ibunya Alqamah. Atau jika ibunya ini berhalangan untuk bisa datang, Rasulullah sendiri yang akan datang menjumpai ibunya. Para sahabat pun langsung mendatangi rumah ibu Alqamah. Wahai ibu, Rasulullah memintamu untuk datang bertemu dengannya. Atau jika kau tidak bisa datang, maka Rasulullah sendiri yang akan datang ke rumahmu. Ibu Alqamah pun segera menjawab,
Akulah yang lebih pantas mendatangi Rasulullah, bukan Rasulullah yang mendatangiku. Kak Ibu Alqamah pun datang untuk menjumpai Rasulullah dengan berjalan tertatih-tatih. Ketika Rasulullah telah bertemu dengan Ibu Alqamah, Rasulullah pun langsung bertanya, "Wahai ibu, apakah kau sudah tahu tentang keadaan anakmu?" "Sudah ya Rasulullah, aku sudah mengetahuinya. Anakmu dalam keadaan sekarat dan sangat susah dalam sakaratul mautnya. Apakah kau tahu penyebabnya ibu?" "Aku marah terhadap anakku wahai Rasulullah. Tahukah engkau ya Rasulullah, semenjak dia menikah dan mempunyai istri, dia lupa kepada aku. Dia mengabaikan aku, ibunya sendiri." Suara ibu tersebut pun semakin meninggi. "Maafkanlah anakmu wahai ibu," kata Rasulullah. "Tidak, kau tidak tahu Rasulullah, dia sangat menyakiti hatiku. Pernah suatu hari Alqamah datang ke rumahku dan dia mengatakan akan memberikan baju baru kepadaku. Tapi nyatanya yang dia berikan kepadaku adalah baju yang sangat jelek, dan baju bagus itu dia serahkan kepada istrinya. Dia berkata kalau baju yang bagus itu hanyalah untuk istriku wahai ibu. Pernah juga suatu hari aku datang ke rumahnya dalam keadaan yang sangat lapar dan ingin makan makanan yang ada di rumahnya. Dan kau tahu Rasulullah, apa yang dia katakan kepadaku? Dia melarangku untuk memakannya. Dia bilang kalau makanan itu hanya untuk istrinya. "Jangan kau makan ibu, nanti istriku marah." Kau tahu Rasulullah, apa perlakuan anakku selanjutnya? Aku pernah berhari-hari tidak makan, dan aku pun menyuruh seorang utusan untuk datang ke rumah Alqamah. Dan apa katanya? "Kami tidak memiliki bahan makanan lebih untuk beberapa hari ke depan. Yang ada saat ini hanyalah untuk istri dan anak-anakku saja. Aku tidak bisa memberikan bahan makanan itu untuk ibu. Tolong sampaikan ini kepada ibuku." Kau tahu Rasulullah, bagaimana perasaanku? Dulu dia anak yang sangat berbakti, tapi semenjak dia mempunyai istri, dia berubah dan melupakan aku. Bagaimana mungkin aku bisa memaafkan anak yang durhaka? Dia lebih mencintai istrinya dibandingkan aku, kata Ibu Alqamah sambil berurai air mata. Rasulullah pun menghela napas sambil menahan air matanya. Rasulullah paham apa yang dirasakan oleh Ibu Alqamah. Rasulullah pun tidak bisa memutuskan apapun. Kemudian Rasulullah meminta kepada para sahabat untuk mengumpulkan dan membawa kayu bakar. Ibu Alqamah yang tadinya marah meluap-luap dan gak kuasa menahan tangisnya pun langsung bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, untuk apa kayu tersebut? Apa fungsinya?" Rasulullah berkata dengan lembut kepada sang ibu, "Aku tidak bisa berbuat apa-apa wahai ibu. Sampai kapanpun seluruh amal ibadah yang dikerjakan Alqamah tidak akan berarti apa-apa jika ibu masih memiliki rasa amarah. Allah akan menolak semua amal ibadahnya. Alqamah akan terus-menerus menderita seperti ini. Lebih baik aku bakar saja tubuhnya agar dia mati dan bertemu dengan Allah. Jika tidak, dia bisa mati dalam keadaan tidak membawa iman. Aku tidak bisa melihat Alqamah menderita seperti ini wahai ibu." Kayu bakar pun segera disiapkan dan Alqamah diletakkan di atasnya. Sang ibu yang tadinya marah dengan meluap-luap langsung terjatuh dan terduduk. Dia pun menangis sejadi-jadinya. "Bagaimana mungkin ya Rasulullah, kau mau membakar tubuh anakku? Aku memang marah kepadanya, tapi tidak mungkin aku sanggup melihat anakku dibakar hidup-hidup." Lalu Rasulullah pun berkata, "Maka maafkanlah anakmu, maafkanlah dia ibu. Alqamah butuh maaf darimu." Ibu Alqamah pun semakin menangis. "Aku berusaha memaafkannya ya Rasulullah, aku memang murka kepadanya, tapi hanya di lisan saja. Dalam hatiku aku sangat mencintainya. Aku hanya kecewa kepadanya karena dia melupakan aku. Aku maafkan Alqamah wahai Rasulullah. Aku harap dia mati dan bertemu dengan Allah dengan keadaan yang tenang. Ku maafkan anakku. Aku ridhoi Alqamah." Lalu bersama dengan itu Alqamah pun berteriak, "La ilaha illallah." Alqamah telah kembali kepada Allah dalam keadaan yang tenang karena maaf dan ridho dari ibunya. Rasulullah yang melihatnya pun segera memerintahkan para sahabat untuk segera memandikan, kemudian mengkafani dan mensolatkan serta mengubumikan Alqamah. Lalu Rasulullah pun bersabda, "Wahai kaum muhajirin dan ansyar,
Barang siapa yang melebihkan istrinya daripada ibunya, dia akan mendapatkan laknat dari Allah, malaikat, dan juga manusia. Allah tidak akan menerima amalannya sedikit pun, kecuali dia bertobat dan berbuat baik kepada ibunya serta meminta ridhonya. Nah teman-teman, itu tadi kisah Alqamah yang membuat ibunya marah dan kecewa karena sering mengabaikannya. Seorang ibu mungkin sering mengatakan bahwa dia marah dan murka, tapi itu hanya di lisannya saja. Di dalam hatinya, seorang ibu memiliki hati dan maaf yang begitu luas untuk anak-anaknya. Dan jangan lupa, ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Murkanya Allah terletak pada murka orang tua. Semoga kedua orang tua kita pun ridho kepada kita semua. Semoga kisah ini dapat memberikan pelajaran untuk kita semua. Sekian dulu cerita dari aku. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan share cerita ini. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian bisa tahu ketika aku update cerita baru lagi. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.